Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, senantiasa kami melihat apapun yang terjadi di dunia ini, ada kekacauan merajalela, peperangan di mana-mana, dan semua hal sudah terjadi. Apakah yang dapat kami harapkan selain Engkau Tuhan yang melindungi kami? Apapun keadaan kami di dunia ini, kami percaya bahwa segala sesuatu Kau izinkan terjadi karena ketamakan manusia dan juga hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu, karena semua orang telah menyimpang dan telah memilih jalan-jalan jahat. Karena itu kami mau agar bertobat bagi pemimpin-pemimpin dunia ini, bagi orang-orang jahat yang berlaku seperti setan, hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri tanpa peduli banyak orang lagi menderita di dunia ini. Karena itu jamah semua orang Tuhan untuk pertobatan, untuk kasih yang lebih bermakmur untuk semua orang, kasih yang lebih peduli kepada orang-orang yang Kau kasihi. Karena di mana orang-orang tidak punya makanan, pakaian, orang-orang di penjara yang terkekang dan semua hal itu adalah kasih-Mu nyata untuk semua orang yang akan berteriak kepadamu untuk meminta keadilan. Karena satu-satunya pengharapan kami sebagai orang-orang kecil, orang-orang yang ditindas di dunia ini, kami hanya punya pengharapan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kami kehidupan. Walaupun kami tidak mengenal sebagian kepadamu, walaupun orang-orang juga belum mengenal, hanya mengenal Engkau sebagai cahaya, sebagai sumber, sebagai zat pemberi segala sesuatu, sebagai pencipta. Dan walaupun kami sebagian juga sudah mengenal Engkau secara pribadi, dan kami tidak mau ada di dalam dunia ini jika karena Engkau yang memberikan kehidupan, yang tidak memberikan kami apapun selain daripada atas izin-Mu. Kami tidak akan mau hidup di dunia jika kami tidak mengenal pencipta kami. Karena bagi kami tidak ada yang lebih menguntungkan selain mengenal pencipta kami, yang memberikan kami kehidupan, roh, napas, sehingga kami boleh bekerja, bergerak, boleh mengusahakan tanah, boleh beraktivitas, boleh melakukan pujian penyembahan kepadamu, boleh beribadah setiap saat. Karena itu negeri kami butuh Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha kasih, maha mulia, maha agung, maha perkasa, untuk membangkitkan kesadaran jiwa-jiwa orang-orang yang telah bangkit kesadarannya untuk negeri ini, agar bukan menjadi orang-orang jahat lagi, tetapi pertobatan akan menjalar dari semua segi, baik pemerintahan dan juga semua pejabat-pejabat tinggi sampai ke pejabat-pejabat daerah, untuk jangan lagi melakukan kejahatan korupsi ataupun kejahatan-kejahatan kriminal lainnya. Karena di mata Tuhan orang-orang jahat apalagi menumpahkan darah, Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan menginginkan semua orang hidup bahagia, hidup saling mengasihi dan peduli. Karena itu sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai cahaya di dalam jiwa dan hati kami akan berdoa untuk pertobatan negeri ini, untuk pertobatan elit politik dan elit dunia ini, agar jangan bahagia di atas penderitaan dunia yang sedang sekarat sekarang. Tapi kami yakin dan percaya segala hal terjadi untuk menantikan kedatangan Tuhan, untuk setia berjaga-jaga dan berdoa, agar kami yang percaya kepadamu tidak binasa, tetapi kami akan tetap setia sekalipun penderitaan menimpa kami. Amin. Pembacaan Alkitab di siang atau sore hari ini terambil dari 2 Tawarikh 15 ayat 1 hingga 19 yang dengan perikop pembaharuan oleh Asa. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja 15 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi demikian. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Elohim yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Elohim orang Israel, mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka." Pada waktu zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan besar di antara segenap penduduk daerah-daerah, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Elohim mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan.
dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim, yang membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan, yang mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Elohimnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jaran yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Elohim nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Elohim Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditamui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Ma'aka, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang kecil. Asa merobohkan patung yang kecil itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Elohim, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Hebat. Raja Asa adalah orang pilihan yang berkenan kepada Tuhan, karena tidak berkenan kepada penyembahan berhala atau patung-patung atau penyembahan ilah lain. Tuhan itu nyata, saudara, dan dia bisa dilihat, ditemui. Selama kamu akan mencari, kamu pasti mendapatkan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan menjaga, serta melakukannya dalam hidupnya. Berbahagialah setiap orang yang mencintai firman Allah selama-lamanya, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap setia, dan percaya bahwa Tuhan itu bisa ditemui kapan saja. Ketika kita hendak merendahkan diri dan bertobat dari dosa-dosa, Tuhan akan berkenan kepada kita. Akuilah dosa-dosa kita di hadapannya, baik secara pribadi, berkelompok, untuk memuji menyembah Tuhan, membawa hati dan jiwa kita dalam pertobatan. Karena setiap hari saya juga melakukannya. Setiap hari saya mau berkenan kepada Tuhan dalam pertobatan, walaupun saya seorang pendosa yang sangat berdosa. Karena itu saya mohon pertolongan Tuhan selalu untuk mengasihi saya, sebab saya tidak layak untuk dikasihi kecuali karena kasih karunia Bapa dan karya Yesus Kristus dan serta persekutuan dengan Roh Kudus. Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk selamanya atas kasih-Mu dalam kebenaran Yesus Kristus, sehingga kami boleh bertobat senantiasa, boleh memegahkan diri dalam pujian penyembahan untuk memegahkan nama dan menyanjung Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, atas kasih dan karunia-Mu kami boleh bertobat senantiasa, sekalipun kami tidak layak seharusnya datang kepadamu sebagai manusia yang berdosa. Setiap hari sering kami berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Karena itu kasihi bangsa kami dalam segala keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dunia sedang digoncangkan, atau adakah di balik layar semua ini ada orang-orang jahat, ada orang-orang yang tertawa di atas pemerintahan mereka ataupun kekuasaan mereka yang menguasai dunia ini, sehingga semua orang kecil tertindas, terluka, bahkan banyak hal Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada kami semuanya, baik orang-orang tertindas, orang miskin, orang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya pekerjaan, petani, buruh, dan semua orang yang hanya untuk makan saja sulit, bahkan untuk bertahan hidup di dunia saja sulit. Jagai kami semua, beri kami hikmat untuk segala sesuatu Tuhan, untuk kami dapat melakukan semuanya dengan perantaraan kepadamu dalam kasih-Mu, perantaraan untuk kami dapat hidup kekal bersama Kristus Yesus, perantaraan di mana iman kami tidak goyah oleh karena keadaan situasi kondisi apapun. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Tuhan mengasihi Anda dan saya dimanapun berada. Siapapun Anda, kenalilah Tuhan Yesus Kristus.
karena Dialah yang akan menjaga melindungi Anda ketika Anda minta pertolongannya. Dia akan berkenan ditemui. Karena itu bacalah Alkitab setiap hari saudara, supaya kamu mengenal Tuhan yang hidup, yang bisa menolong kamu dalam segala keadaan kita. God bless you all. Jangan takut. Hidup adalah keuntungan, mati adalah Kristus. God bless all. Tuhan Yesus berkati.